Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pustul Alia dari Prodi S1 Farmasi kelas 6A dengan NIM 1801055051. Di sini saya akan membahas tentang psychiatric disorder pada pertemuan 4. Definisi dari psychiatric disorder atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau gangguan mental adalah gangguan pada fungsi jiwa individual yang dapat menimbulkan hambatan atau penderitaan individu dalam melaksanakan peran sosialnya. Orang dengan gangguan jiwa memiliki masalah pada pola pikir, kemauan, emosi, dan tindakan. Gangguan jiwa merupakan kumpulan-kumpulan yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Gangguan jiwa adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena berhubungan dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri. Lalu ada faktor biologis seperti keturunan. Penyebab gangguan jiwa masih belum diketahui secara pasti, tetapi terjadinya gangguan jiwa sangat ditunjang oleh faktor lingkungan yang tidak sehat. Lalu ada jasmani, gangguan jiwa yang terjadi berhubungan dengan bentuk tubuh seseorang. Misalnya, individu yang bertubuh gemuk cenderung menderita psikosa manik depresif, sedangkan individual yang bertubuh kurus biasanya menderita skizofrenia. Lalu ada temperamen, seseorang yang peka atau sensitif biasanya memiliki masalah pada kejiwaan, ketegangan, dan cenderung mengalami gangguan jiwa. Lalu ada cedera pada tubuh, seseorang yang memiliki penyakit tertentu seperti penyakit jantung, kanker, dan sebagainya dapat menyebabkan murung dan sedih. Demikian juga seseorang yang memiliki cacat pada tubuh dapat menyebabkan rasa rendah diri. Patofisiologi dari gangguan jiwa. Yang pertama, gangguan pada korteks cerebral yang memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan, pemikiran tinggi, dan penalaran dapat dilihat pada penderita waham. Yang kedua, gangguan pada sistem limbik yang berfungsi mengatur perilaku emosional, daya ingat, dan proses dalam belajar terlihat pada penderita perilaku kekerasan dan depresi. Yang ketiga, gangguan pada hipotalamus yang berperan dalam mengatur hormon dalam tubuh dan perilaku seperti makan, minum, dan seks dapat terlihat pada penderita bulimia, anoreksia, dan disfungsi seksual. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian otak tertentu juga dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Kerusakan tersebut antara lain, yang pertama, kerusakan pada lobus frontalis yang menyebabkan kesulitan dalam proses pemecahan masalah dan perilaku yang mengarah pada tujuan berpikir abstrak, perhatian dengan manifestasi gangguan psikomotorik. Yang kedua, kerusakan pada basal ganglia dapat menyebabkan disfonia dan tremor. Yang ketiga, gangguan pada lobus temporal limbik akan meningkatkan kewaspadaan distractibility gangguan memori atau short time. Gambaran klinis pada psychiatric disorder. Yang pertama, adanya gejala klinis yang bermakna seperti sindrom atau pola perilaku, lalu ada sindrom atau perilaku psikologik. Lalu ada gejala klinis tersebut menimbulkan penderitaan, antara lain berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu, disfungsi organ tubuh, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada gejala klinis tersebut menimbulkan disabilitas dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan dapat diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup, seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil. Diagnosis dari psychiatric disorder. Yang pertama, ada karakteristik gejala. Terdapat 2 atau lebih dari kriteria di bawah ini masing-masing terjadi dalam kurun waktu yang signifikan selama 1 bulan atau kurang bila telah berhasil diobati. Salah satunya harus memenuhi, yaitu 1. Delusi atau waham. Yang kedua, ada halusinasi. Yang ketiga, ada bicara kacau. Yang keempat, ada perilaku yang sangat kacau atau katatonik. Yang kelima, ada gejala negatif. Lalu yang karakteristik kedua yaitu disfungsi sosial atau pekerjaan. Selama kurun waktu yang signifikan sejak awitan gangguan terdapat 1 atau lebih disfungsi pada area fungsi utama, seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, atau pekerjaan diri yang berada jauh di bawah tingkat yang dicapai sebelum awitan, atau jika awitan pada masa kanak-kanak atau remaja. Ada kegagalan untuk mencapai beberapa tingkat penempatan hubungan interpersonal, akademik, atau pekerjaan yang diharapkan.
Farmakoterapi untuk psychiatric disorder. Yang pertama ada terapi fase akut. Pada fase ini, pasien menunjukkan gejala psikotik yang intensif. Terapi utamanya adalah menggunakan obat dan biasanya dibutuhkan rawat inap. Pemilihan psikotik yang benar dan dosis yang tepat dapat mengurangi gejala psikotik dalam waktu 6 minggu. Terapi yang kedua ada terapi fase stabilitas. Pada fase ini, pasien masih mengalami gejala psikotik dengan intensitas yang lebih ringan. Dibutuhkan pengobatan yang rutin untuk menuju tahap pemulihan yang lebih stabil. Yang ketiga, terapi fase pemulihan. Pada fase ini dilakukan terapi jangka panjang dengan harapan dapat mempertahankan kesembuhan, mengontrol gejala, mengurangi resiko kekambuhan, mengurangi durasi rawat inap, dan mengajarkan terapi untuk hidup mandiri. Terapinya meliputi obat-obatan, terapi suportif, pendidikan, keluarga, dan konseling serta rehabilitasi pekerjaan dan sosial. Untuk terapi antipsikotiknya, antipsikotik tipikal EGA, antipsikotik generasi lama yang mempunyai aksi untuk memblok reseptor dopamin D2. Antipsikotik jenis ini efektif untuk mengurangi gejala positif yang muncul. Contoh obat-obatan yang termasuk ke dalam antipsikotik tipikal diantaranya adalah chlorpromazine, diaziadin, flunazin, haloperidol, loxapin, dan protanezin. Lalu yang kedua ada antipsikotik antitipikal atau SGA. Aksi obat ini menghambat reseptor 5H12 dan memiliki efek blokade pada reseptor dopamin yang rendah. Antipsikotik antitipikal merupakan pilihan pertama dalam terapi skizofrenia karena efek sampingnya yang cenderung lebih rendah. Gangguan yang terkait dengan psikiatri disorder antara lain depresan. Depresan merupakan psikotropika golongan 4. Obat ini dapat mengurangi aktivitas susunan saraf, mempunyai potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh obat depresi yaitu Rohypnol, psikoplo. Lalu yang kedua ada stimulan, merupakan obat yang memberikan rasa sakit di dalam tubuh, memberi rasa senang, dan meningkatkan efisiensi pikiran sehingga menjadi tidak cepat lelah. Contoh obat golongan ini adalah golongan simptomatik, golongan monomin, oksidase inhibitor, golongan fisiklik, dan obat tiruan santin. Lalu ada halusinogen, obat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan timbulnya halusinasi. Contoh obatnya adalah asid etilanit. Lalu ada psilocybin. Lalu ada kafein. Kafein merupakan stimulan sistem saraf pusat. Kafein digunakan secara medis untuk menstimulasi fungsi jantung dan sebagai diuretik ringan. Nikotin adalah zat racun alkaloid aktif yang terkandung dalam tembakau yang dapat digunakan sebagai insektisida. Lalu ada alkohol. Alkohol merupakan suatu depresan sistem saraf pusat yang secara cepat diabsorpsi ke dalam aliran darah. Pada awalnya efeknya adalah relaksasi dan kehilangan inhibisi. Lalu ada attention deficit, adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang akan sulit memusatkan perhatian serta memiliki sifat impulsif dan hiperaktif. Lalu ada eating disorder atau gangguan mental saat mengonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.